Hei, biar ku beritahu, kamu berpura-pura menjadi apa? Jika orang lain tidak mengerti, apakah kamu sendiri tidak memahaminya? Berhentilah membuat alasan di sini dan pergi dari sini, oke? Tapi saat ini, pemuda itu memandang Chu Feng dan berbicara omong kosong. Chu Feng mengabaikannya dan menatap sesepuh cantik itu. Elder, karena ada takdir dan resonansi, dan esensinya berbeda, pasti ada cara untuk membedakannya, bukan? Ini. Saya benar-benar minta maaf. Sebenarnya saya baru mendengar tentang hal ini. Apa yang saya lihat hari ini juga pertama kali saya melihatnya. Saya tidak tahu bagaimana membedakannya. Kedua orang dewasa itu sangat kuat. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda semua akan terkait dengan formasi ini, atau bahkan beresonansi dengan salah satu dari mereka. Ini salahku, aku tidak mempersiapkannya dengan baik. Tetua cantik itu meminta maaf. Hei, 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 sudah ku bilang, jangan mempersulitku saat aku sudah tua. Bersikaplah sopan dan keluar dari sini. Jangan paksa aku untuk mengambil tindakan, apakah kamu mendengarku? Pemuda itu terus berkata kepada Chu Feng. Ledakan. Namun tiba-tiba, sebuah tekanan terlepas dan langsung menuju ke arah pemuda itu. Itu adalah Chu Feng yang melepaskan tekanan dari jubah ilahi naga abadi. Chu Feng mengabaikannya, hanya karena dia tidak ingin berdebat dengannya. Tapi dia terus melakukannya lagi, dan Chu Feng tidak akan pernah mentolerirnya. Namun sebelum tekanan Chu Feng bisa mendekati pemuda itu, dia dihadang oleh tekanan lain. Itulah tekanan dari alam dewa sejati. Dia adalah sesepuh cantik di panggung lelang. Jangan lihat dia terlihat sangat hormat dan sopan kepada orang lain. Tapi tingkat kultivasinya tidak sebaik itu, dia adalah orang yang kuat di alam dewa sejati. Tuan, jika Anda ingin mengatakan sesuatu, jangan lakukan apapun, kata sesepuh cantik itu kepada Chu Feng. Melihat ini, Chu Feng pun menghilangkan tekanannya. Jika kamu berani mengambil tindakan, menurutmu apakah aku ini kesemek yang lembut? Pada saat ini, kekuatan penghalang melonjak di sekitar pemuda itu. Dia tidak hanya melepaskan paksaan, tetapi jubah roh dunianya yang seperti linen juga bersinar terang. Pada saat ini, tingkat kultivasinya tidak diragukan lagi terlihat. Jubah naga. Tapi kekuatan pertempuran penghalang telah mencapai tingkat jubah ilahi naga suci. Tuhanku. Suaranya terdengar muda. Dia junior, kan? Tidak mungkin, bagaimana junior ini bisa memiliki tingkat kultivasi seperti itu? Mungkinkah Ling Xiao dari Istana Suci Tujuh Alam telah datang? Ling Qiao, bukan. Jika itu Ling Xiao, maka pria berjubah ini akan ditendang ke pelat besi. Siapa yang berani memprovokasi Ling Xiao dari Rumah Suci Tujuh Alam? Ketika pemuda itu menunjukkan budidayanya, seluruh rumah lelang berada dalam kegembiraan. Tidak ada lagi yang berani meremehkan pemuda ini. Jangan lihat pemuda itu, meski wajahnya ditutupi jubah roh dunia. Tapi tidak ada kepura-puraan dalam suaranya. Dilihat dari suaranya, samar-samar kamu bisa merasakan bahwa dia terlihat seperti seorang junior. Hanya saja kami belum bisa memastikannya. Namun kemungkinan inilah yang membuat masyarakat tidak berani gegabah. Ayolah, kenapa kamu tidak melakukan sesuatu? Jubah Dewa Naga Abadi, berani bertindak liar di depan si jenius ini. Pemuda itu sudah bangga. Setelah mendengar suara pujian dan seruan dari semua pihak, saya semakin bangga. Dia hendak pergi ke Chu Feng dengan agresif, tetapi dihentikan oleh tetua cantik itu. Ledakan. Tetapi pada saat ini, kekuatan agung langsung menuju ke arah pemuda itu. Xiao Yuer lah yang keluar, dan dia langsung melancarkan serangan terhadap pemuda itu. Namun, serangan Xiao Yuer terbungkus dalam kekuatan dan dipaksa menghilang bahkan sebelum mendekat. Dia juga dihentikan oleh tetua cantik itu. Kamu berpura-pura menjadi apa? Apakah kamu tahu siapa dia? Kamu berani berpura-pura di hadapannya, siapa yang memberimu keberanian? Xiao Yuer berkata dengan marah.
Jika Xianhai Xiaoyu tidak menariknya, Xiao Yuer akan langsung bergegas. Namun pemuda itu tidak setuju. Yo, masih ada pembantu di sini. Aku tidak tahu ketinggian langit tapi katak di dalam sumur. Tahukah kamu siapa aku? Pada titik ini, pemuda itu memandangi sesepuh cantik itu, jangan hentikan saya, izinkan saya memberi pelajaran pada katak-katak di dalam sumur ini, dan jika Anda menghentikan saya akan merobohkan kamar dagang prajurit Anda. Dia tidak hanya mengancam Chu Feng dan lainnya, tetapi juga mengancam para tetua cantik. Namun tetua cantik itu tidak mengurangi tekanan, melainkan memperkuat tekanan untuk menahan Chu Feng, Xiao Yuer, dan pemuda itu. Tuanku, harap tenang. Kami tidak dapat mengambil tindakan di sini. Jika kami mengambil tindakan lagi, kami tidak punya pilihan selain mengusir Anda. Sikap sesepuh cantik itu tetap sopan dan tidak pilih kasih, melainkan adil dan adil. Mengusir. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan, kan? Kemarilah, ikuti aku dan hancurkan kamar dagang prajurit ini, pemuda itu berteriak dengan marah. Setelah dia selesai berbicara, beberapa sosok terbang dan mendarat di samping pemuda itu. Orang-orang itu dapat dengan bebas melakukan perjalanan melalui tekanan dari para tetua cantik, membuktikan bahwa kekuatan mereka lebih unggul dari para tetua cantik. Melihat pemandangan ini, tetua cantik itu pun terlihat gelisah. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak ahli yang datang hari ini dan berani menjadi sombong. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa mengendalikannya sama sekali. Tetapi pada saat ini, suara seorang lelaki tua terdengar, dan seluruh rumah lelang bergetar hebat. Pengunjung adalah tamu. Jika Anda bersedia menjadi tamu, klan ikan laut abadi kami akan memperlakukan Anda dengan sopan. Tetapi jika Anda ingin menimbulkan masalah di laut abadi dan Tianhe kami, jangan salahkan klan ikan laut abadi kami karena kejam. Suaranya nyaring dan tidak menyerang siapapun. Tapi suara itu mengandung paksaan. Puncak dari dewa sejati. Pada saat ini, beberapa orang yang berdiri di samping pemuda itu dengan sikap mengancam membujuk pemuda itu, "Tuan, lupakan saja." Pemuda itu juga menyadari bahwa ada ahli dari klan ikan Xianhai yang duduk di sini, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mendengus dingin. Melihat situasi ini, tetua cantik itu pun menghela nafas lega. Jika tuan dari klan ikan Xianhai ada di sini, dia tidak akan takut lagi. Karena presiden mereka memiliki hubungan dengan kepala keluarga klan ikan Xianhai. Langkah. Tetapi pada saat ini, sesosok mendekat, dan itu adalah Chu Feng. Tuan, lupakan saja. Melihat Chu Feng mendekat, tetua cantik itu berpikir bahwa Chu Feng akan bergerak, jadi dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Tapi tangan kiri Chu Feng terbuka, dan tata letak formasi muncul. Apakah kamu memahami formasi ini? Chu Feng bertanya pada pemuda itu. Dengan formasi sederhana seperti itu, kenapa aku, jubah Dewa Naga yang bermartabat, tidak memahaminya? Pemuda itu segera mengatur formasi saat dia berbicara, dan dalam sekejap, formasi tersebut dikerahkan. Dan Chu Feng juga mengerahkan formasi yang sama. Jika kamu memadukannya ke dalam manik, kamu akan melihat perbedaannya. Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia memadukan formasi ke dalam formasi manik di tangannya. Saat berikutnya, manik-manik formasi di tangannya juga bersinar dengan cahaya yang sama dengan formasi yang bermanfaat bagi generasi muda. Melihat pemandangan tersebut, ekspresi pemuda itu pun berubah drastis. Dia mengenakan jubah naga, jadi wajar jika Chu Feng tidak berpura-pura. Jadi dia pun buru-buru mengintegrasikan formasi yang telah dia susun ke dalam manik-manik formasi. Hasilnya tidak ada perubahan. Saat ini, tidak hanya pemuda itu yang tercengang, tetapi orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Kebenaran terungkap. Ternyata orang inilah yang beresonansi dengan susunan tersebut demi kepentingan generasi mendatang. Sungguh menakjubkan. Bukankah ini terlalu menakjubkan?
Meskipun itu adalah jubah ilahi naga abadi, bahkan kamar dagang prajurit tidak tahu cara memverifikasinya, tapi dia menemukannya. Dan itu ditemukan dalam waktu yang singkat. Seberapa telitikah itu? Ini juga merupakan peluang besar. Siapa ini? Pada saat ini, seluruh rumah lelang dipenuhi dengan pujian dan desahan untuk Chu Feng. Banyak orang di sini ahli, tidak ada yang mengira Chu Feng curang, dan tidak ada yang mengira kamar dagang prajurit bertanggung jawab. Dari kualitas dan aura cahayanya, dapat dinilai bahwa Chu Feng memang beresonansi dengan formasi keturunan yang menguntungkan. Faktanya, hanya dengan mengkonfirmasi hal ini, mereka tidak akan begitu terkejut. Namun ketika begitu banyak ahli yang hadir, namun tidak satu pun dari mereka yang tahu cara memverifikasi, Chu Feng menemukan metode verifikasi. Masih dalam waktu sesingkat itu. Kandungan emas ini bahkan lebih kuat dari gaungnya yang memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Ini juga semakin membuktikan bahwa Chu Feng asli. Hei, maksudku yang memakai linen. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, Xianhai Shaoyulah yang berbicara kepada pemuda itu. Apakah kamu masih membual? Kamu adalah pembicara yang tangguh sehingga kamu tidak akan menitikkan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Mendengus. Pemuda itu mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Dia tidak punya bantahan, karena dia tidak bisa membantah.